Zainal Abidin menyampaikan materinya, kami mengundang Ibu Profesor Dr. TND Hartini MPD untuk buka dan menyampaikan kata-kata sambutan sehubungan dengan hadirnya penceramah Bapak Dr. Zainal Abidin LCM. Silakan Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi untuk menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Fala muhdilalahu wa man yudilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi yang telah mempertemukan kita kembali di pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang benar. Yang saya hormati Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM, pembina Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu dan pendiri Ibnu Hajar Boarding School. Yang saya hormati Profesor Dr. Sofyan Sauri MPD, penceramah kita untuk kajian hari Ahad UPI, dan yang saya muliakan seluruh hadirin di acara kajian hari Ahad yang diselenggarakan oleh UPI setiap hari Ahad pada subuh melalui Zoom dan disiarkan langsung di kita. Dengan izin Allah, kita kembali berkumpul di sini untuk mengikuti kajian rutin, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Zainal Abidin CMM yang telah sedia untuk berbagi ilmu dan memberikan inspirasi pada kita semua. Tema yang akan diangkat pada kajian hari ini adalah kajian surah Az-Zumar ayat 9. Guru sebagai aset bangsa, bukan beban negara. Tema ini sangat relevan dengan isu yang berkembang saat ini, terutama berita hoaks yang beredar di dunia maya yang menyudutkan Ibu Menteri, terutama kaitannya dengan guru sebagai aset bangsa, bukan beban negara. Tentu saja kita sebagai kaum akademisi harus dapat memilah-milah berita yang benar, mana berita yang hoaks, dan pada hari ini kita akan dapat pencerahan sekaitan dengan hal tersebut. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kajian yang hadir pada hari ini. Kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian sangat berarti bagi kesuksesan pada acara kita pagi ini. Mari kita simak dengan baik dan khusyuk apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah bisa hadir pada acara pagi hari ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Guru aset bangsa, bukan beban negara. Begini Bapak Ibu sekalian, ini pesan moral sebelum saya menyampaikan materi. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Ya. Pertama, kita ditegur oleh Allah di dalam setiap kita itu kajian, di dalam setiap kita itu mendapatkan kebenaran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Dan janganlah kalian menjadi sebagian orang yang berkata kami mendengar padahal tidak mendengarkan.
Dari sini ada perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yasma'un dengan yastami'un. Makanya ketika kita dianjurkan mendengarkan Al-Quran itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Bukan, halo? Saya terganggu dengan ini. Tolong di-mute Pak ya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jadi kita sebagai seorang muslim harus pandai mendengarkan. Apa itu? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi mendengarkan sesuatu yang terbaik itu sebagai sumber kita untuk menjadi orang baik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi di sini mendengarkan dengan mencerna, mengikuti dan mengambil terbaik, insya Allah akan outcome-nya meraih hidayah dan menjadi cendekia. Oke. Kita masuk ke dalam surat Az-Zumar. Ini ya. Aman ini dibaca oleh ahlu tafsir, ahli qiraah itu aman. Jadi qiraah yang masyhurah itu bisa dibaca aman atau aman. Kalau aman berarti alifnya itu adalah istifham. Seperti a'anta fa'alta bi'alihatika ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perusakan terhadap Tuhan-Tuhan ini, wahai Ibrahim? Tapi kalau aman, aslinya itu dari amman. Huwa itu orang, qanit, itu dari kalimat kunut yang artinya adalah taat, kunut adalah tulul qiyam. Makanya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay bima'na tulil qiyam. Artinya panjang kita di dalam berdiri saat kita qiyamul lail. Ana al-lail ini menunjukkan bahwa malam itu kondisinya lebih baik daripada siang. Karena malam itu hening, malam itu tenang, apalagi setelah tidur pikiran-pikiran fresh. Karena problem itu bisa hilang karena tidur, ya. Makanya Allah berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Sesungguhnya bacaan malam hari itu lebih mengena, gitu kan gitu. Makanya qiyamul lail itu sholat paling utama di antara sholat sunnah. Sajidan di sini menunjukkan bahwa di antara sekian gerakan sholat itu yang paling utama, mulia adalah sujud. Makanya Allah tegaskan bukan ana al-laili musalliya, bukan sholat tetapi sajidan. Makanya saat paling baik untuk berdoa adalah ketika sujud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wa qa'ima, di dalam kalimat qa'im itu biasanya penegak. Makanya Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena penegak. Artinya sholat itu bukan hanya sekedar ditunaikan, tetapi sholat itu harus ditegakkan. Rukunnya, syaratnya, terutama khusyuknya. Karena khusyuk itu buat sholat seperti kepala buat badan. Khusyuk buat sholat itu seperti roh dengan jasad. Yahdharul akhirah. Dari sini, Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah, hidup di dunia itu selalu di dalam kewaspadaan. Makanya kata Al-Hasanul Basri, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada orang yang merasa
terus dalam kondisi khawatir, waspada, kecuali mukmin, dan tidaklah ada orang yang merasa aman kecuali munafik. Wa yarju rahmat rabbih, ya. Dari sini seorang muslim itu dianjurkan di dalam keadaan khauf raja, harap dan cemas. Harap karena rahmat Allah. Cemas karena berbagai macam resiko-resiko penyimpangan tindakan kita yang salah akan ditegur oleh Allah, akan diberikan sanksi oleh Allah. Allah akan murka sama kita. Oke? Sekarang penggalan ayat berikutnya. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ini memberikan satu makna bahwa orang mengerti, berilmu, terutama ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, itu akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang taat, orang yang sekarang ini nurut, orang yang sekarang tidak membangkang, itu pasti tidak sama dengan orang yang membangkang, menyimpang. Dan pada akhirnya di sini Allah akan menghargai, subhanallah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau rajin qiyamul lail, selalu memasang dua spion antara cemas dan harap, kemudian dia itu paham, mengerti, itulah syarat untuk menjadi cendekiawan. Nah, di sini, ini tafsir ayat ringkas, bahwa apakah orang yang qanit, yakni menegakkan, menunaikan ketaatan kepada Allah, di tengah malam dalam rangka waspada terhadap azab akhirat, sama seperti orang yang menyimpang? Tidak. Allah kemudian membuat satu perumpamaan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apa sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Orang yang taat dengan yang durhaka? Tidak akan sama. Masya Allah, ya. Selanjutnya, asbabun nuzul ayat ini, Masya Allah. Abdullah ibnu Umar, ya, di sini Ibnu Katsir, ya, yang memiliki tafsir sangat masyhur yaitu Al-Quranul Adin. Beliau mengutip dari Yahya Al-Bakka. Kenapa dikatakan Al-Bakka? Karena saking sering menangisnya. Beliau mendapatkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar mengatakan, sungguh ayat di atas turun untuk Utsman ibnu Affan. Kenapa? Karena subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Utsman ibnu Affan itu ahli membaca Al-Quran. Kuat di dalam qiyamul lail. Sampai kadang membaca seluruh Al-Quran selesai dalam satu rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dari sini harusnya mendorong kepada kita nalar pendidikan surat Al-Baqarah. Ini surat Az-Zumar ini. Kata Imam As-Sa'di bahwa tafsirnya berkata demikian, itu suatu perkara logis. Bahwa tidak sama orang alim dengan orang jahil. Orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb-nya dan memperturutkan hawa nafsunya sama dengan orang yang tunduk patuh kepada Allah. Orang yang sungguh serius dengan orang yang nyantai. Orang yang cerdas dengan orang yang culas. Orang yang amanah dengan pengkhianat. Orang yang mukmin dengan munafik. Nggak sama. Orang yang tekun, khusyuk di dalam sholatnya dengan orang yang malas-malasan di dalam sholatnya itu berbeda. Ya. Selanjutnya nih. Apakah sama orang yang mengerti tentang ad-dinu syar'i dengan ad-dinul jazai, kata As-Sa'di. Apa itu ad-dinu syar'i? Agama yang sebagai aturan. Karena ad-din itu maknanya adalah bisa aturan. Ad-din bisa bermakna al-jaza, yaitu balasan. Makanya Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Kenapa? Karena dia adalah raja di hari pembalasan. Yang mengandung banyak rahasia hikmah dengan orang yang tidak mengerti sama sekali tentang hal tersebut. Jelas tidak akan pernah sama, sebagaimana tidak sama antara siang dengan malam, terang dengan gelap, air dengan api. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanya orang yang
memiliki akal sehat dan bersih. Ya, akal sehat. Makanya Bapak Ibu sekalian, akal sehat itu subhanallah modal utama kehidupan. Modal kesabaran, akal sehat. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Itu makanya orang yang nggak punya akal sehat itu nggak sabar. Ketika itulah orang-orang kita naik hidup di langit. Kenapa kita itu rela menjadi makhluk bumi? Kita bisa menjadi orang alim, kenapa milih orang bodoh? Kita menjadi orang taat, kenapa milih melanggar? Akal sehat itu yang mendorong. Makanya orang yang tidak punya akal sehat, maka tidak bisa melakukan, mencerna akibat dampak segala sesuatu. Oke. Nah ini sekarang coba kita arahkan sedikit kepada pendidikan ya. Ini Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau ini Masya Allah, kitab ini dikaji di depan mahasiswa, subhanallah. Ini bagus sekali. Ini judulnya Ayyuhal Walad. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk anak-anaknya. Wahai anakku. Kata beliau, hakikat pendidikan itu mirip seperti usaha petani yang menyiangi rumput dan membersihkan semak-semak yang tumbuh di antara tanaman agar memetik hasil yang bagus. Jadi yang mengganggu proses pendidikan itu banyak. Makanya kan kalau kita itu menanam itu kan ada tiga langkah yang kita lakukan kan Bapak Ibu sekalian. Satu, menyiram dengan tazkiyah, memupuk dengan tarbiyah, nah menyemprot hamanya dengan tasfiyah. Tasfiyah itu proses menyingkirkan hama, penyakit, pengganggu tanaman supaya tanaman kita itu hasilnya bagus. Nah, proses pendidikan itu ternyata mengelola manusia emas menjadi sampah. Makanya Allah utus nih, gurunya Fir'aun nggak main-main, Pak Bu ya. Nabi Musa, Masya Allah. Kalah guru kita. Ya. Ternyata Allah hadirkan sosok guru yang paripurna. Allah katakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Fir'aun, Musa, pergi ke Fir'aun. Ajari dia. Karena dia itu manusia sampah. Modalnya, Rabbi syrahli sadri, lapang dada, tulus, ikhlas. Tidak ada berat hati, all out di dalam mengajar. Tidak ada istilah setengah hati. Kepribadiannya memang dicurahkan untuk guru. Andaikan ditawarkan profesi lain yang gajinya jutaan, tetap aja nggak mau. Guru adalah hidup saya. Guru adalah pengabdian saya. Wa yassir li amri. Karena memang pendidikan itu proses memudahkan. Memudahkan belajar anak, memudahkan hidup anak, memudahkan kesulitan-kesulitan anak. Makanya kalau sekarang ada guru mempersulit ngajarnya, mempersulit skripsinya, mempersulit tesisnya, mempersulit disertasinya, ya itu namanya bukan guru yang sempurna. Guru yang sempurna, wayasirli. Lawan dia berangkat ke kelas itu sudah memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan apa? Urusan pembelajaran. Nah, wahlul uqdah. Makanya seorang guru itu harus public speakingnya bagus. Nah, di sini makanya alat pendidikan itu 3 alat atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di dalam kepribadiannya itu Rabbi syrahli sadri, ikhlas. Wa yassirli amri, memiliki teknik, memiliki teori, metode, teknik, pendekatan, strategi supaya mudah kan gitu. Wahlul uqdah, karena ujung-ujungnya proses belajar mengajar itu intinya adalah murid itu paham, yafqahu qawli. Untuk apa kita memiliki guru yang komplot? Untuk apa? Mohon yang mengganggu. Mute belum? Ya. Untuk apa kita memiliki guru yang komplot? Guru yang sekarang hebat, cerdas,
Tapi akhirnya muridnya nggak paham. Enggak, ubah ke sana ibu. Udah ke sana ibu. Kamila, ini Bu Kamila, tolong di mute. Mic-nya banyak yang. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari sini waja'al li waziran min ahli, di dalam proses belajar mengajar itu harus ada kolaborasi. Nggak bisa sendirian. Makanya di sini Allah mengkolaborasikan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Harun akhi, ustud bihi azri. Maka di dalam proses kolaborasi itu harus ada kompak, harus ada kerjasama produktif. Wa asyrikhu fi amri. Nah, di sini harus ada semacam ikut bersama guru, ada istilahnya kelompok guru-guru yang sekarang ini berdiskusi, ada lagi digugus kumpul, semuanya ini wa asyirku fi amri, harus ada semacam kolaborasi, kesatuan dan kebersamaan di dalam mengegulkan proses KBM yang sukses. Nah, nusabbihu katsira. Nah, ini outcome-nya pendidikan adalah menjadikan orang itu soleh, menjadikan orang itu berintegritas, wa nadhkuruka katsira, ingat kepada Allah, kita jadikan dia itu menjadi makhluk langit. Innaka kunta basira. Pada akhirnya setelah menjadi makhluk langit, maka insya Allah dia akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Walaqad ataina Luqman. Di sini ada bekal utama. Kenapa Luqman itu hebat? Ternyata memiliki 4 pilar, Bapak Ibu sekalian. Seorang pendidik yang hebat harus berbicara jujur. Seorang pendidik yang hebat harus bisa menerima, yakin terhadap ketetapan, ketentuan Allah. Seorang pendidik yang hebat harus menjauhi sesuatu yang tidak berguna. Seorang pendidik yang hebat harus menunaikan amanah. Ini terakhir. Nah, ini karakter utama guru. Ini dari hikmah surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah setelah menyebutkan Rabb yang artinya adalah tarbiyah pendidikan, menurunkan namanya Ar-Rahmanir Rahim, bukan Al-Jabbar Al-Qahar, bukan Al-Aziz. Artinya bahwa seorang guru memiliki karakter utama, welas asih, jangan pilih kasih. Harus sayang, all out, perhatian sama muridnya. Makanya Syekh Ali At-Tantawi di dalam tafsirnya Al-Wasid berkata, kadang ada sebagian guru yang kasar, bengis, dan angkuh. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan murid. Jadi gagal. Jadi anak akhirnya lari, anak stres, anak tidak fokus, anak bahkan di dalam menerima pelajaran itu penuh dengan kepanikan. Karena apa? Gurunya tidak jauh daripada terorisme, yaitu menteror murid, ya kan gitu. Makanya saya itu kalau ngomong, kalau ingin jadi guru menakutkan, nggak usah belajar tinggi-tinggi. Mudah Bapak Ibu sekalian, jadi aja Dracula, ditakutin orang. Jadi aja Gondoruo, ditakutin orang. Jadi aja kuntilanak. Ya kalau begitu kita undang ke kelas tuh kuntilanak, Gondoruo, ya, apalagi tuh, ya, untuk ngajar masuk di kelas, takut semua. Yang dibutuhkan anak itu adalah guru welas asih, penyayang, perhatian, bukan bengis. Ya, nah ini Allah tanggung jawab pendidik. Jadi nggak mungkin ya, bahwa seorang guru itu menjadi beban negara. Karena ini, Masya Allah. Qala al-Imam Ibnu Hazm, as-sabiyyu amanatun 'inda walidai. Jadi anak didik kita itu adalah amanah. Pemegang amanah itu Masya Allah berat. Wa qalbuhu tahir, hatinya yang suci adalah jauharatun, nafisatun, mutiara yang mahal, sadijatun yang masih asli, genuine, khaliyatun min kulli naqsin wa suratin, masih tidak banyak coretan dan goretan. Wa huwa qabilun li kulli ma nuqish, itu siap untuk digoret, digambar, dibentuk apapun. Wa ma'ilun li kulli ma yumalu ilaihi,
dia akan siap untuk mendapatkan rangsangan apapun. Masya Allah. Jadi anak itu Masya Allah memiliki satu potensi fitrah, dia siap untuk menerima bentuk rangsangan apapun. Makanya, fa'in awidal khaira, kalau dia dibiasakan kebaikan, wa ullimahu, diajarkan kebaikan, nasya'alaihi, dia akan tumbuh. Makanya, siapa yang dididik di atas kasih sayang, kedermawanan, dan juga penuh perhatian, maka dia akan tumbuh dewasa menjadi orang toleransi. Tapi siapa yang tumbuh besar, sering dimarahi, sering dibuli, sering sekarang mendapatkan kasar keras, maka dia akan tumbuh menjadi anak atau orang pendendam. Nah, was'ida fid dunya wal akhirah, sehingga anaknya bahagia dunia akhirat. Dan juga bukan anaknya saja, wasyarakahu fi thawabi abu, bapaknya, ibunya, dan wa kullu muallimin lahu wa muaddibin, setiap pengajar, pendidik, semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena melihat anak didiknya itu sukses, anak didiknya sekarang nurut, anak didiknya itu baik. Nah, di sini kalau salah didik, maka kata Allah akan menjadi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawat. Mereka itu meninggalkan generasi-generasi yang menyanyiakan salat, mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan eh, kehancuran. Nah, kisah inspiratif ini terakhir. Jadi gini, Pak. Masya Allah, Bapak Ibu. Ada seorang ulama awalnya ingin dikerjai, ingin dibully ini ya, ingin dipatahkan, ya biasa ya. Tapi seorang ulama yang cerdik cendekia, Masya Allah jawabannya. Kalian mengklaim bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa para ulama mendatangi penguasa untuk mendapatkan harta? Sedangkan kita tidak temukan para penguasa mendatangi para ulama untuk menimba ilmu. Sang ulama itu menjawab, itu pun menunjukkan keutamaan ilmu. Karena para ulama mengerti manfaatnya harta, akhirnya mencari meski harus mendatangi para penguasa. Jadi ngerti. Karena ilmunya itu paham bahwa harta itu manfaat, harta itu penting. Akhirnya dicari, meskipun datang kepada penguasa. Nah, sementara orang-orang bodoh tidak mengerti manfaatnya ilmu, sehingga menjauhi mereka. Nah, cukup, maka kesimpulan yang bisa kita ambil, anjuran bersikap kunut, tunduk dengan berbagai macam ketaatan kita, terutama sholat qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadis Rasulullah yang mulia. Inna allaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Cifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kata bahasa kampung saya, Jawa Timur, kerjanya cuman mate, melek, nyekek, nelek, ngolek. Nah, itu udah. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunia, sangat bodoh sangat alim masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Makanya qiyamul lail jangan sampai kita lupakan. Sebaiknya seorang hamba senantiasa menyeimbangkan antara sikap harap dan cemas. Bahkan seperti dua sayap burung, kalau itu seimbang akan bagus. Nah, berikutnya penetapan alam akhirat bersama surga nerakanya, serta rintangannya dan azabnya. Karena orang kadang-kadang ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ketidakpercayaannya atau kelemahan iman terhadap akhirat. Akhirnya apa? Nggak semangat infak, nggak semangat menyantunin anak yatim, sholatnya males, kerjanya cuma pencitraan ria. Nah, yang tidak kalah pentingnya, sama tetangganya pelit, dipinjemin maun aja nggak mau, nggak boleh ya. Penetapan sifat rahmat Allah, karena rahmat itu ada adzatiyah, artinya Allah sendiri itu memiliki Ar-Rahman, itu zatnya Ar-Rahman. Terus fi'liyah, artinya rahmat Allah itu mengalir pada semua makhluknya. Makanya ada
rahmat itu dzatiyah dan fi'liyah. Tidak akan sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti, orang yang taat dengan maksiat, orang yang dermawan dengan orang pelit, orang semangat sholat, orang malas sholat, nggak sama. 6. Keutamaan keilmuan dan kepahaman bila dibarengi dengan pengamalan, karena intinya adalah amal. Dan yang ketujuh, hanya orang yang memiliki akal sehat dan pikiran bersih yang mampu mencerna dan mengambil nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Prof. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, ya. Penyampaian yang harusnya agak sedikit luas karena waktu. Jadi saya kembalikan ke Prof. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Jazakum Kasiro atas paparan yang sangat menarik dan memiliki makna dan warna yang cukup besar manfaatnya bagi para guru, para dosen, para kiai, para ustadz di dalam melaksanakan mendidik, mengajar, dan luar biasa nih. Saya mengucapkan Jazakum Kasiro, mudah-mudahan Ustadz tetap sehat walafiat, dan mungkin kajian hari ini bukan kajian yang terakhir, Ustaz, nanti bisa panggil lagi. Waduh, ini nanti mungkin ini membawa manfaat atau malah membawa Insya Allah bermanfaat sekali ini. Jangan sampai menurunkan marwah majelis ini, Prof. Saya mendapatkan WA dari kawan-kawan ini luar biasa. Ada warna baru ini bagi para pendidik, pengajar, pelatih, orang tua di dalam melaksanakan mendidik dan mengajar itu. Tampaknya dengan masukan-masukan dari Ustaz itu sangat memberikan pencerahan. Karena mungkin terjadi ada guru yang seperti genderuwo itu ya, yang ditakuti, yang disegani. Tapi penjelasan tadi semuanya insya Allah sadar bahwa kalau kita anak didik yang perlu dikasih sayangi ataupun dengan lemah lembut dalam menyampaikan kata-kata yang bisa menyenangkan. Oke, mungkin di antara jamaah ada yang mau bertanya seorang saja. Kalau ada, Pak Ustadz silakan disampaikan. Kalau ada yang bertanya, dan ini mohon PPT-nya ditutup aja, Ustadz. Ya, siap. Ya, kalau ada yang bertanya seorang aja nih, penasaran karena Ustadz Dr. Jan Agung itu sangat sibuk, jadi kalau kesempatan ini dimanfaatkan, seorang penanya yang pendek saja, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Prof. Saya, Prof. Oke, silakan menyebutkan nama dan sekaligus pertanyaan, jangan pidato ya, langsung. Silakan. Ya, karena waktunya juga singkat. Namanya Didi Nurdin. Ya, silakan. Pertanyaannya singkat. Ya, Ustaz. Ya, tolong. Mohon penjelasan. Menurut Ustadz, guru sejati itu cirinya seperti apa, Ustadz? Ya. Guru sejati. Ya. Ya, silakan Ustaz. Silakan. Ya. Allah jawab di dalam Al-Quran, guru sejati itu wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunan nas bima kuntum tadrusun wa bima kuntum sampai konsentrasinya ini ya. Jadilah kalian itu fa'alim rabbani yang kerjanya adalah belajar mengajar. Itu aja. Belajar karena tidak ada orang yang sekarang ilmunya merasa selesai. Mengajar karena kalau tidak dikeluarkan, maka ilmu itu akan mengendap. Ilmu itu akan seperti air ya, kalau mengalir bagus, kalau ngendap keruh. Makanya infak ilmu itu diajarkan. Itu aja. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kan gitu. Jadi Rabbani itu mengajarkan dari ilmu yang kecil sampai yang besar. Konsisten terhadap ilmunya. Yang tidak kalah pentingnya adalah berani menyampaikan kebenaran. Makanya kalau kita ingin rinci 5 yang menjadi ciri guru sejati dari ayat tersebut.
Yang pertama, keyakinannya itu kuat. Kemudian kedua, perilakunya bagus, lurus, termasuk akhlaknya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, berani menyampaikan kebenaran. Ya. Kemudian yang kelimanya, ini yang tidak kalah pentingnya nih, menjaga wira'i, harga diri dan takwa. Jangan sampai sekarang guru itu murah, ya gitu loh. Murahan ya, bukan murah, murahan. Ya, kalau bisa kita itu murah senyum, oke, murah kasih sayang, oke. Tapi kalau murah harga diri itu bahaya. Itu. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya tadi adalah ilmunya melimpah. Ini insya Allah dengan kriteria Rabbanin seperti itu, insya Allah kita akan menjadi guru yang sejati, insya Allah. Terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas, gamblang, dan dapat dimengerti, mudah-mudahan dipahami dan diamalkan. Sehingga ilmu ini menjadi penerang, penyejuk, ya, pemberi wawasan dan merasa nikmat dengan ilmu yang diberikan oleh para guru, para ustadz, para kiai dan lain sebagainya. Saya kira Ustaz Dr. Jinabidin, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama jemaah, atas nama pimpinan UPI. Tadi disampaikan oleh Prof. Dini bahwa kehadiran Ustadz ini sangat besar manfaatnya dan insya Allah memberikan warna, karena UPI ini Universitas Pendidikan Indonesia, dengan masuknya, datangnya para penceramah akan memberikan satu wawasan, dan mungkin ada kesamaan namun ada juga perbedaan yang bisa lebih menekankan kepada masalah keyakinan, ketulusan, keikhlasan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Ustaz tetap sehat walafiat, dan di lain waktu kami bisa mengundang kembali. Begitu, Ustaz? Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Mentor dan guru saya ini, Pak Prof. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Saya mohon izin live ya, Pak Prof ya. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Jauh akan memberikan kajian di tempat lain. Itu akan Syukron, Ustaz. Syukron sebelumnya. Insya Allah. Gimana Pak Ustaz? Sudah live ya? Oke, saya akan mengucapkan terima kasih setelah barusan Ustaz menyampaikan. Dan insya Allah nanti akan disebar PPT-nya, tolong Ustaz Jaki dikirim kepada saya untuk disebar, untuk lebih bermanfaat, dan nanti juga yang tidak kesempatan hadir secara utuh misalnya, nanti akan bisa melihat dari YouTube yang sudah kami siapkan supaya para guru, ya, para pendidik, para pelatih dan pengajar semuanya mendapatkan wawasan yang lebih luas. Terima kasih kepada semua pihak, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama tadi kepada para penceramah dan juga para pengurus dari Yayasan IHBS, ya, itu hadir kelihatan. Mudah-mudahan IHBS dengan kegiatan mendidik dan mengajar di boarding school Ibnu Hajar itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ucapan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Pimpinan Universitas Indonesia adalah Bapak Profesor Dini mudah-mudahan semua yang jadi berkah. Kemudian juga terima kasih kepada yang ini Profesor ini yang namanya Profesor Nasional. Beliau adalah ketua DPB Dewan Pembesar dan ya, kemudian juga Prof. Dini Indri ini juga sama-sama hadir, tadi sudah memberikan sambutan. Terima kasih. Kemudian Profesor Aan Komaria, Profesor Edi Sutesman ini sebagai Ketua DKM Masjid Al-Qur'an UPI. Kemudian Profesor Didi Nurdin yang tadi menyampaikan pertanyaan, terima kasih.
Terus Profesor Ahmad Bukhari, Profesor Cecep Darmawan, Profesor Samsul Hadi Senin, Profesor Dani Mariawan, Profesor Heni Mulyani, Profesor Leni Nuryadi, Profesor Sni Subekti, Profesor Hussein Kuswari, Profesor Yeti Mulyadi, Profesor Yulianeta yang sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadirannya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada profesor yang tidak disebut tapi hadir, mohon maaf. Dan saya juga melihat ada Profesor Junti Kaisan sebagai dekan SPSUPI juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga profesor-profesor yang lain. Di sini ada Profesor Ade Sobandi juga hadir. Atur nuhun, Prof. Terus yang lain-lainnya semuanya insya Allah dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang kami banggakan, yang kami hormati juga Bapak-Bapak yang lain, juga Ketua ataupun Kepala ITC Al-Quran ini, Bapak Dr. Mulyana Abdullah yang memotori, yang melaksanakan aktivitas kegiatan keagamaan di UPI di bawah beliau. Makanya dengan penjelasan dari Ustaz Yana itu mudah-mudahan akan membawa UPI bermartabat, lebih hebat di hadapan masyarakat. Kepala hadir di tempat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pak Dr. Kemudian juga Pak Dr. Haji Buliman ini juga hadir. Terima kasih dalam kegiatan ini. Beliau adalah Ketua Prodi dan dosen-dosen dari bahasa Arab dan para mahasiswanya ikut hadir. Mudah-mudahan bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat diminati, digemari oleh semua hamba Allah di alam jagat raya ini. Terus juga terima kasih kepada yang hadir di sini juga kelihatan ada dari Jambi ini, halo, Universitas Jambi juga hadir Ustadz Anwar yang memotorinya. Kemudian Bapak Firman Robiansyah, dosen FPAI UPI Kampus Serang juga hadir. Bapak Dr. Muhammad Hasan Basri dari Cibiru juga hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terus kemudian ada dari SMP Negeri Cikijing hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Haji Herlan Firmansyah, ini adalah dari MAN 1 Cianjur hadir. Terus Profesor Dr. Haji Yedi Purwanto, dosen dari ITB juga hadir, saya lihat. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Terus Pak Jasman Indarno dari ITB Semarang juga hadir, terima kasih. Dari Jawa Barat Bapak Anwar Sanusi juga hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mas Don dari BPIP juga ikut hadir, terima kasih. Seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bendahara serta seluruh yayasan YDICI. Nah ini yang tadi Ketua Pembina Yayasannya menyampaikan kajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yayasan ini tetap dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih, Prof. HBS juga. Nah, di situ ada ada SMA, ya, ada SMP, ya, ada SD. Saya kira semuanya diketuk untuk hadir sama-sama insya Allah. Terus Haji Tatang Muntar, SOS, SMMSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Halo Pak Haji Tatang juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan kesibukan. Kiai Haji Dr. Dian Jamil, pimpinan pesantren Surya Layak. Hadir. Terima kasih. Yang selanjutnya Wakil Pemimpin Pondok Pesantren Jadul Ulum. Wadakwah Condong Rektor sekaligus Rektor Teknologi dan Bisnis Jadul Ulum Wadakwah Bapak Dr. Haji Mahfud Farid MP. Terima kasih atas kehadirannya. Terus Profesor Mir Alam dari UI Makassar, saya lihat tadi ada beliau stasi pertama kemudian gabung dengan kita. Terima kasih Prof atas kesempatan dan hadirnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus Ustadz Riyadi Budiman, nah ini
Beliau ada Kepala Pusat Pendidikan Karakter Pancasila Untang dan juga para mahasiswa ikut hadir. Terima kasih atas kehadirannya dalam keberkahan dari Allah. Dr. Agil, Dekan FI Unsika, terima kasih. Sivitas Akademika Uninus, nah juga hadir. Wadir dari Uninus, Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana, terima kasih atas kehadirannya. Terus Ketua Prodi Ibu Dr. Hajah Deti dan para dosen, banyak Pak Dr. Haji Hendy, Pak Dr. Marwan hadir dan dosen-dosen yang lain yang tidak disebutkan namanya, tapi itu hadir. Mudah-mudahan Uninus menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga di sini ada Dr. Teni, Dr. Haji Teni, alumni ya, dan Dr. Cucu. Haji Teni, ini Asda 2 Tasikmalaya, halo. Sambil jubir mau kemana? Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu dan keberkahan Allah berikan. Terus kemudian dosen dan mahasiswa dari Polbab dan para Iya, hadir. Prof. Hadir, Prof. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun, Prof. Sama-sama. Jamaah dari Indramayu ini yang di sesepuhan atau dengan sesepuh ya, Pak Dr. Haji Caridin sebagai kepala Assalamualaikum. Indramayu. Halo Pak Dr. Caridin hadir? Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Dan beliau dibarengi oleh sekdis dan para kabid. Ada Ibu Erni Ningsih, Ibu Emilia, Ibu Eti Herawati, terus Ibu Wati Rosana, kemudian Ibu Umyati, dan juga Bapak Untung Arianto. Terima kasih. Para pengawas dan pemilih hadir, MKKS, SMP, dan pengurus sektor, iya, kemudian juga forum K3SSD, ya, pengurus IGTK, dan pengurus IMPAUDI. Nah, ini dari Indramayu. Alhamdulillah hadir. Luar biasa Pak Caridin ini dan seluruh ini mengajak semua yang terlibat dalam hal kegiatan sehari-hari. Amin, amin. Kemudian Sivitas Akademik UBK, nah ini Ketua Yayasan Adiguna Kencana Bapak Dr. Haji Mulyana SHMPD MAkes. Halo Pak Ketua Yayasan, semoga sehat selalu. Terus Pak Rektor UBK Bapak Dr. Apoteker Tris Sutrisno MHkes. Halo Pak Rektor hadir? Hatur nuhun, Prof. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga hadir selian beliau juga Kepala PSDKU Serang Hajatri SST MSI, dosen PSDKU Subang Ibu Siti Rohmah SST MK, Hajah Imah Cucu SPDMM dosen Slikep PPN NI Jabar juga hadir. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi. Halo Pak Unang, selalu hadir walaupun sibuk. Assalamualaikum, Bro. Kerjakan luar biasa, mudah-mudahan berkah selalu. Selanjutnya Ibu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya hadir. Kemudian Pak Dr. Ayi dari Universitas dari Unimed hadir, terima kasih ya. Kemudian juga Kemenang Kota Tangerang dan jajarannya ini Pak Dr. Samsudin. Halo, ikut hadir bersama-sama. Mudah-mudahan Tangerang lebih dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pimpinan Kemenangnya beliau yang selalu hadir dalam kajian ini. Selanjutnya Pak di sini Pak Samsudin SPD MM bersama Stit NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Guru Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Halo Pak. Atas kadernya sehat selalu. Kemudian didampingi atau bersamaan Bapak Riantoro, Kepala Biro Keuangan Kementikdasmen, Ibu Roro Martinisi juga hadir, Ibu Roro Martinisi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, Ibu Kokom Komariah, Ibu Dahiyah
Mutmainah Balai Besar GTK Jawa Barat. Terima kasih. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Wiwik Akhirul Aini, Ibu Manikowati Balai Besar GTK Jawa Tengah hadir. Bapak Cucu Sudrajat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri hadir. Ibu Presi Aprilianti, Ibu Rita Nurunisa, Ibu Linis Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-kanak, luar biasa Ibu. Terima kasih. Ibu Isaris Arwiyati, Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat hadir. Terima kasih Prof. Ibu Limawati Sidoarjo Jatim hadir. Bapak Ahmad Nurhadi SLP Karya Mulia Surabaya. Terima kasih. Bapak Muhammad Nopal Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Terima kasih hadir. Bapak Suka Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah hadir. Ibu Alfa Nur Hasana SMA Negeri 1 Pakam Sleman Yogyakarta. Terima kasih. Bapak Jasman Indatno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Bapak Rofiq Ali Musin SMK Geger Madiun Jatim. Bapak Wirman, Kepala Balai GTK Provinsi NTB, terima kasih. Ibu Fitria Pamekasan, tidak ketinggalan juga hadir, terima kasih. Kemudian MTS 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Ajah Yuni Mahmuda, terima kasih. Pak Sugeng Suwangi, Penjamin Mutu SMA Negeri 8 Bekasi juga hadir. Turun, Prof. Assalamualaikum. Saya School, saya lihat tadi para santri, para siswa juga sama-sama menyimak, mudah-mudahan menjadi calon pemimpin yang handal di masa akan datang. Kemudian semua guru-guru dari Mande Cianjur dengan hadir. Civitas UKM, Bu Sigit, Pak Abdul Salam, dan Pak Jinudin dari Universitas Lambung Mangkurat juga hadir, terima kasih. Civitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya, keluarga besar KBSA YBSA juga hadir yang dipimpin oleh Ibu Hajah Sobaria, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga keluarga besar Abah Uki ikut hadir, keluarga Bapak Haji Yoyo Surya Kusuma juga hadir, dan keluarga besar Bapak Apon dari Garut juga ikut hadir, terima kasih. GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. Pak Sukamto pengawas distrik Depok hadir. DKM dan Jamaah Masjid Al-Falaq juga hadir. Bapak Astur pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur Perum SBG Parakan Muncang dari Sumedang, Cianjuang Sumedang, dengan dimotori oleh Ibu ataupun Bunda Sofi, terima kasih. Bapak Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung, halo. Kemudian Dr. Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan DKM Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang, juga hadir. SMPIT Alpaz, nah ini binaan Ibu Profesor Aan Komaria, terima kasih. SMPLN Laila, nah juga hadir. PBN Ciloto, SMK Negeri Cimalaya, Karawang, ULM Banjarmasin, Bu Sigit juga hadir, dan tadi Ibu Siti Hore Auria, Kepala Dinas Depok juga selalu hadir. Jadi yang selalu ketemu di IHBS apabila ada kegiatan. Terima kasih. Nah itulah yang dapat kami sebut satu persatu yang sampai kepada meja kami. Dan bila ada yang tidak disebut, semuanya tetap mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih bernilai, dan lebih dekat kepada Allah, dan selalu rajin sholat malam yang dikatakan Al-Ustaz tadi. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amin, Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma inna fiddin waghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Waghfirna jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Kalau pada hari Nuhun, Bro. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pro. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Pro sebelumnya Pro.